Anak-anak yang di luar masuk saja, masuk. Jangan duduk-duduk di luar. Nanti kena racun. Semuanya masuk ke dalam. Duduk di depan Ustaz. Di sini. Jangan malu-malu. Ayo semuanya masuk. Laki-laki, perempuan tidak ada beda. Jangan jaga kamar mandi. Itu toiletnya enggak bayar. Ibu bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Setiap manusia itu ada sifat-sifat yang baik, atau dikatakan dengan sifatul mahmudah. Namun kadang-kala diganggu dengan sifat-sifat lawannya, yaitu sifatul mazmumah ataupun akhlak yang tercela. Pada pembicaraan kita malam hari ini, kita akan membicarakan salah satu sifat yang mulia, yaitu sifat sabar. Sifat apa Pak? Sifat apa Bu? Sabar. Itu sabar itu terdiri dari 3 huruf. Berapa huruf sabar itu? 3. Pertama huruf shad. Huruf shad. Kedua huruf ba. Ketiga huruf ro. Ba ro. Sama juga dengan tamak. Tamak itu 3 huruf. Pertama huruf to, keduanya huruf mim, ketiganya huruf ain. Ini ada kaitannya nih. So itu perutnya besar, iya kan? Iya kan? So perutnya besar. To juga punya perut, tapi dia punya tangkai. Beda sama so. Makanya dikatakan di dalam mutiara Arab atau mahfuzah, man sabara zabira. Siapa yang sabar, beruntunglah dia. Tapi kalau dia tidak sabar, dia cepat emosi, dia tamak, dia tidak kontrol diri, merugilah dia nantinya. Begitu saja. Kalau kita lihat dari Asmaul Husna yang 99 itu sifat Allah, pertama diawali dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terakhir diakhiri dengan As-Sabur. Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Ada tuh di sini kita. Al-mutakabbirul khaliqul barikul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim. Terakhirnya as-sabur. Jadi saya ceritalah sedikit. Kenapa orang yang sabar itu beruntung? Kata orang, jangan sering-sering sabar, Ustaz, nanti rugi. Kita bisa dimakan orang, dijengkalin orang, diremehkan kalau kita sabar terus. Ya sabarnya ada ketentuan juga. Tidak seperti misalnya orang tiba-tiba mukul kepala kita diam aja. Tidak.
Tidak begitu sabar itu. Kalau ada orang misalnya marah, tapi misalnya dia salah. Contoh, ada seorang bapak duduk di bandara. Di mana, Bu? Di bandara. Kemudian dia duduk sambil makan kue. Kuenya itu kue biskuit. Lalu lewat seorang ibu-ibu. Tiba-tiba diambilnya kue bapak itu. Apa ini, Pak? Ini kue saya. Ini kue saya, kata ibu tuh. Bapak itu diam aja bingung. Ini ibu saya. Marah dia. Bapak jangan ulangi lagi ini. Kalau bapak nggak mampu beli ya bilang. Nah, kan kalau orang marah begitu, cerewetnya panjang. Apalagi kita dilawan. Nah, makanya cara melawan orang yang marah itu jangan diladeni, tapi senyum aja. Saya begitu. Saya kalau kena marah orang saya senyum. Misalnya kita salah, misalnya nih Pak, Bu, salah naik Honda, naik motor. Kita belok duluan, tapi salah kita nih. Itu biasanya kita kena marah sama orang, atau keluar kata-kata yang kotor dari dia kalau kita salah. Tapi kalau kita senyum, senyum juga dia kadang. Ini teknik cara untuk menghadapi orang. Istri kita marah, suami kita marah, ibu kita marah, atasan kita marah, mahasiswa demo, anak kita marah belum diberi jajan. Caranya jangan dilawan, tapi dengan apa? Bitabassum. Senyum aja dah. Nah, senyum bapak itu. Nengok ibu dia senyum aja. Oh, jangan senyum-senyum, Pak. Jangan senyum-senyum. Habis itu pergilah ibu itu. Dia duduk, ditengoknya di dalam tasnya, rupanya kuenya ada di dalam tas. Apa katanya? Saya udah marah-marahin bapak tadi, rupanya kue saya ada di dalam tas, ya kan? Inilah maksudnya kalau kita memakai dengan tenang hati, tanpa emosi, suasana akan mudah cairnya. Tapi kalau kita misalnya bersikeras, teguh dengan pendirian, padahal itu tidak mesti harus dilakukan terus, suasananya akan jadi tidak lagi cair. Bahkan bisa jadi anak berkelahi dengan orang tua, adik tidak bersapa dengan kakaknya, tetangga dan tetangga tidak lagi saling berteguran gara-gara emosi-emosi tadi. Saya dulu pernah tinggal di Purwodadi. Di Purwodadi itu saya tinggal masih nyewa dulu sama istri saya. Baru beli helm satu, Pak. Baru beli helm satu. Kami ceramah kayak gini. Saya kan ceramah dari dulu, Bu. Sholat di musola, ceramah, letak helm barunya ditaruh. Tidak diikat di jok motor itu. Biasanya kalau diikat kan lebih kuat, ya kan? Pulang dari ceramah bukan malah untung, tapi malah buntung. Hilang helm baru gitu. Helm baru saya. Aduh, Mak, kata hati saya. Mau saya marahkan istri saya gimana lagi? Ini bukan salah dia juga, kan? Akhirnya bersabarlah saya. Besok servis Honda di tempat Cina yang di samping Nairamat. Ya, tahu kan? Ada di Nairamat, Solayan tuh, ada di samping itu bengkel Cina motor. Servislah saya situ, 30.000. Iseng-iseng saya tanya sama Cece, C, ada helm C? Ada katanya, lihat di dalam banyak. Rupanya banyak orang yang tinggal helmnya. Alhamdulillah bisa dapat 2 jadinya. Hilang 1 dapat 2. Itu karena buah daripada kesabaran. Makanya dikatakan as-sabru fi sadratil ula. Sabar itu cuma di benturan pertama saja. Perihnya di hati menahan itu cuma di benturan pertama saja. Di masyarakat kita ini kadang-kadang banyak yang punya ulah nih.
Tapi kalau nggak ngerti tentu kita tambah marah. Tapi kalau udah ngerti, udahlah udah tua bapak tuh biarin aja. Kan? Ini tidak lagi apa kita? Tidak lagi marah kan? Sudah kena benturan pertama itu udah lewat. Sakitnya itu cuma di benturan pertamanya. Kalau sudah sering, sama juga kita latihan mencangkul, nyangkul pertama, nyangkul kedua berat, pegel kaki. Tapi kalau udah sering tiap hari, biasa jadinya. Maraton sekali sehari, hari pertama berat, hari kedua berat, hari ketiga berat. Tapi kalau udah hari keempat udah ringan jadi. Puasa panas, hari pertama berat, melawan. Hari kedua berat, melawan. Hari ketiga udah ringan. Begitu juga sabar untuk menahan hawa nafsu kita. Di pertamanya sabar itu berat, kedua berat. Kalau udah biasa sabar itu, udah biasa aja, udah ngertiin aja, udah dah. Dia memang gitu orangnya, udah biarin aja dah. Kalau dilawan pun gak ada gunanya kan gitu. As-sabru fi sadratil ula. Apa pentingnya sabar itu? Pertama, ini pentingnya sabar. Aku aja itu. Satu, penting sabar setelah kita beruntung. Yang kedua, kita mendapatkan sholawat. Makanya di dalam Al-Quran, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambung ayat tadi, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nabi Muhammad jelas Allah berselawat, malaikat berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selain Nabi ada juga yang dapat selawat rupanya. Ini dengarin, ini benar ya. Ini benar nih Bu. Selain Nabi ada juga yang dapat selawat, ada juga yang dapat dari Allah langsung. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Siapa tadi? Orang yang sabar lalu dia bilang, oh udah biarin aja dah, itu juga pekerjaan Allah, dia dah tua, oh biarin aja dah, dia memang lagi stres, oh biarin aja lah. Rumahnya baru terbakar, maklum aja, oh biarin aja lah. Suaminya baru meninggal, oh biarin aja lah. HP-nya baru hilang, oh biarin aja lah. Tenangkan pikiran kita, sadarkan perasaan kita, katakan inna lillahi. Ini semua adalah dari Allah. Allah yang membuatnya begitu marah kepadaku. Biarin aja dah. Itu kalau sudah begitu, kita mendapatkan sholawatun min rabbihim wa rahmah. Dapat sholawat langsung, dapat doa langsung dari Allah, dapat rahmat langsung dari Allah. Yakinlah itu. HTI bubar, betul? Apalagi bubar? FPI bubar, betul? Apalagi yang bubar? Banyak bubar. Setelah saya perhatikan, kurang mereka itu cuma satu. Ya, saya nggak mau nyalain aja ya, tapi adalah manusia punya kekurangan, punya kelebihan. Saya lihat yang satu bagus. Apa itu? Jemaah tabligh. Dari dulu jemaah tabligh nggak pernah dibubarkan. Intel masuk dari zaman Soeharto. Dilihat jemaah tabligh ini benar atau enggak? Sampai sekarang belum bubar. Tapi HTI besar, demonya besar, Jakarta besar, Pekanbaru besar, bubar. Kenapa? Caranya ada yang marah-marahan. Pemerintah kadang kritiknya tanpa kesabaran. Kritik boleh, tapi nggak sabar, itu yang nggak boleh. FPI gitu juga. Dan saya tidak membela siapapun. Saya cuma menilai dari sudut pandang yang tengah-tengah. Oh, kenapa ini belum bubar, jemaah tabligh belum bubar, kenapa HTI bubar, kenapa FPI bubar? Ada cara yang belum benar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Mereka menyampaikan kebenaran,
tapi caranya nggak watawaso besok. Suami kalau sering marah istri, nggak lama bubar juga tuh. Istri juga nuntut ke suami, nggak lama bubar juga tuh. Orang yang lagi dua-duaan pacaran, nggak lama udah putus saja tuh. Semua begitu. Strategi kehidupan itu tidak bisa dipisahkan daripada kesabaran. Itu kalau Nabi tidak sabar, dia main telepon aja Jibril. Udah malaikat Jibril, hancurin aja udah jahiliyah tuh. Tapi karena Nabi sabar, tunggu sabar. Mana tahu sekarang belum mau, besok mau. Mana tahu sekarang belum mau, besok anaknya mau. Sabar. Malah dia menenangkan malaikat. Puasa kita masih 6. Jangan tinggalkan musola kita. Jangan pula kita tidak puasa. Banyak godaan cobaan. Kadang-kadang bapak-bapak jalan ke pasar, ada orang merokok, udah jangan panas, santai aja, istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jalan karya ini macet kalau sore, jangan marah bu, jangan marah, ini memang macet nih kalau udah sore, nggak bisa jalan kalau pakai mobil, sabar aja dah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Saya mengerti juga, saya kena juga kadang kalau lewat sore macet lagi bulan. Aduh. Orang mau buka Ustaz, udah buka aja di jalan dah. Di mananya boleh buka. Minum aja yang apa adanya, nanti di rumah baru lanjut lagi. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya doakanlah siapa yang sabar akan apapun, akan penyakitnya, akan belum dapat jodoh, akan belum dapat keturunan, akan belum bisa bersatu dengan adiknya, kakaknya, ayahnya yang selama ini masih belum tutur sapa. Saya doakan semua, semoga Allah melepaskan semuanya dan mengabulkan doa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.